Tutup mulutmu bajingan, teriak Kim membuat Arthur tersedak kaget. Pria itu lalu memindai istrinya yang kini sudah dikuasai oleh amarah itu. Okusan, awas, bekik Arthur dan menarik Kim ke belakang punggungnya ketika pengawal wanita Tuan Alpanson menyerang Kim diam-diam dengan sebuah tongkat besi. Wanita itu pun hanya bisa mengerang dan memaki Arthur. "Apa kau baik-baik saja, Okusan?" tanya Arthur dengan nada khawatir tanpa melihat sang istri yang berada di punggungnya. Arthur merasakan anggukan kepala istrinya itu. "Tenangkan dirimu dan ingat jaga konsentrasimu, jangan terpancing oleh ucapan pria tua itu yang membuatmu lengah." Pungkas Arthur memberikan wejangan kepada istrinya di balik punggungnya. Arthur kembali merasakan anggukan sang istri dan juga suara tarikan napas istrinya. Sementara Arthur menyoroti para musuhnya dengan tajam, ia ingin cepat-cepat menyelesaikan pertempuran ini yang hampir 2 kali membahayakan nyawa sang istri. "Hei, wanita sombong, keluarlah. Jangan bersembunyi di balik tubuh suamimu. Cih, dasar payah," cibir anak buah Tuan Alpanso. Sementara Tuan Alpanso kini sedang duduk di kursi kebesarannya dengan berpangku kaki sambil menyesap minumannya. Ia menatap sinis dan remeh ke arah Arthur dan Kim. Dia sangat yakin kalau anak buah pilihannya itu mampu menghabisi Arthur dan Kim. "Bunuh mereka secepatnya dan kita lanjutkan kegiatan kita yang tertunda, sayang," perintah Tuan Alpanso dengan seringai mesumnya. Arthur mengepalkan kedua tangan kekar miliknya. Ia begitu jengah dengan kesombongan pria tua di hadapannya itu. "Dengan senang hati, Tuan," sahut anak buah Tuan Alpanso. "Kau yakin ingin menghadapi mereka, Okusan?" Aku sudah lama menantikan ini, sayang." "Kau harus hati-hati, wanita itu sangat licik dan berbahaya." "Oke." Setelah mendapat wejangan dari suaminya, Kim keluar dari punggung lebar sang suami. Ia bahkan tanpa basa-basi langsung menembakkan senjata yang ia bawa ke arah wanita sombong itu dan tepat mengenai kepalanya. Kim memang memiliki gerakan tak terduga dan gesit yang tak terbaca. "Cih," Kim berdeci saat dengan mudahnya menumbangkan sang lawan. Tuan Alpanso dan pengawal andalannya terkejut dan mereka tak menduga kalau Kim langsung menyerang mereka. "Aku kagum padamu, Nona," puji Tuan Alpanso. Arthur yang sudah muak segera saja menyerang Tuan Alpanso yang wajahnya sungguh membuat Arthur geram. Arthur kini melawan Tuan Alpanso dengan tangan kosong, sedangkan Kim melawan wanita yang menjadi pengawal pribadi Tuan Alpanso. "Dasar jalang," maki wanita Tuan Alpanso saat Kim memberikan tendangan tepat di hulu hatinya. Kim hanya tersenyum remeh ke arah wanita itu. Wanita Tuan Alpanso menjadi geram dan dia merasa terhina oleh wajah sombong Kim. Ia lalu bangkit dan mengambil tongkat yang tadi ia gunakan untuk menyerang Kim diam-diam. Wanita itu mengarahkan tongkat tersebut ke arah kepala Kim dan juga ke arah perut rata Kim. Kim yang seakan tahu pergerakan musuh dengan sangat mudah mengelak dan menghindar. Wanita itu pun tidak kehabisan akal, ia menekan sebuah tombol yang terdapat di tongkat itu yang ternyata adalah sebuah benda tajam yang sangat runcing. Wanita itu pun menyerang kembali Kim dan menusuknya benda tajam itu ke arah perut rata Kim. Serat. Kim yang tidak dapat menghindar dan perutnya pun robek dan mengeluarkan cairan merah segar. "Okusan," bekik Arthur khawatir. Pria itu menyerang organ vital Tuan Alpanso yang mana membuat Tuan Alpanso menyerit ngilu. Arthur pun mendekati istrinya yang terluka. "Kau terluka, Okusan?" ujar Arthur dengan raut wajah yang sangat khawatir. "Hanya luka kecil, sayang," lirik Kim yang menahan sakit. "Apa kau yakin?" Kim mengangguk untuk menghilangkan rasa khawatir suaminya. Tiba-tiba penglihatannya mendadak kabur dan gelap. Tubuhnya juga mendadak meriang dan ngilu, membuat tubuh Kim terasa lemas. "Hehe, asal kalian tahu senjata ini berisi racun mematikan," ujar wanita itu dengan terkekeh remah. Arthur yang mendengar penuturan wanita itu hanya bisa membolakan mata sipitnya. Ia lalu diam-diam meraih senjata api yang ada di tangannya. Tanpa mau buang-buang waktu lagi, Arthur membidik senjatanya ke arah wanita itu dan menembus jantungnya. Pengawal pribadi Tuan Alpanso itu pun tumbang dengan organ tubuhnya yang bagian dada berhamburan keluar. "Nitsi," seru Tuan Alpanso. Tuan Alpanso mendekati pengawalnya itu dan ia meraung di dekat tubuh wanita yang sudah tak bernyawa itu.
Tuan Alfonso begitu terpukul kehilangan bawahannya itu, ia pun terisak di dekat jasad pengawalnya. Tuan Alfonso menoleh ke arah Arthur yang sedang berusaha menyadarkan istrinya itu. Tuan Alfonso mengambil senjatanya yang berada di balik celananya. Ia mengarahkan senjata itu kepada Arthur dan Kim. Tuan Alfonso pun siap membidik ke arah pasangan suami istri itu. Tapi belum Tuan Alfonso membidik, sebuah suara tembakan dan peluru kini menembus kaki Tuan Alfonso. "Ah!" teriak kesakitan Tuan Alfonso saat peluru itu menembus kakinya. Arthur menoreh ke arah pintu dan ia mendapati Jadine yang datang di sana. "Cepatlah tolong istriku," pakik Arthur yang begitu khawatir melihat wajah pucat Kim yang mulai membiru. "Kimberly," seru Jenny menghampiri sahabatnya itu dengan wajah yang terlihat khawatir. "Dia kenapa?" tanyanya dengan cemas. "Dia terkena racun," jawab Arthur. Jenny membulatkan matanya, dia begitu terkejut mendengar keadaan Kimberly. "Cepatlah, kita harus segera membawanya ke rumah sakit," pakik Jenny saat dia menyentuh kulit Kim yang mulai dingin. "Cepatlah Tuan," bentak Jenny ketika Arthur hanya terdiam dengan wajah bingung. Segera saja Arthur mengangkat istrinya dan menggendongnya membawa keluar dari ruangan rahasia Tuan Alfonso. Sebelum meninggalkan tempat itu, Arthur memerintahkan Nathan agar membawa Tuan Alfonso ke markas dan membakar tempat ini. Tuan Alfonso kini sudah tak sadarkan diri saat dibawa oleh Nathan ke markas mereka. Markas Tuan Alfonso juga kini sudah menjadi lautan api yang menghanguskan seluruh markas itu dan juga para anak buahnya yang sudah tewas. Sementara Kim sudah dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan secepat mungkin, Arthur hanya bisa menggenggam tangan dingin istrinya dengan wajah yang begitu ketakutan. Dia memaki dirinya sendiri yang tidak mampu melindungi istrinya yang sekarang dalam keadaan tak sadarkan diri. Preni tak menduga kalau serangan mendadak yang dilakukan anak buah Alfonso adalah sebuah racun yang sangat berbahaya. Arthur hanya bisa memejamkan mata dan berdoa semoga istrinya bisa diselamatkan. Tidak lama kemudian, mobil Arthur pun sudah memasuki halaman rumah sakit. Dengan segera, Arthur menggendong istrinya menuju lobi rumah sakit dan berteriak seperti orang kesetanan di sana. "Dokter!" teriak Arthur. "Dokter!" teriaknya lagi menggelegar di lobi rumah sakit itu. "Tuan Muda Kato," sapa seorang dokter wanita. Arthur pun mendatangi dokter itu dan menyuruhnya untuk memberikan pertolongan kepada sang istri. "Cepat selamatkan istriku," pinta Arthur lirih. Dokter itu pun bergeming di tempatnya yang mencerna ucapan Arthur. "Cepat selamatkan istriku," bentak Arthur. Dokter itu pun terloncat kaget dan segera memanggil para perawat untuk membawa Kim ke ruangan ICU. Kim kini sudah berada di atas ranjang pasien dengan keadaan darurat. Ia dilarikan ke ruang ICU. Arthur dan Jenny mengikuti Kim dari belakang. "Maaf Tuan, Anda dilarang masuk," juga salah satu perawat. "Tapi dia istriku, bagaimana bisa kalian menyuruhku meninggalkannya sendiri?" hardik Arthur menolak. "Maaf Tuan, ini sudah aturan rumah sakit, hanya tenaga medis yang diperbolehkan masuk Tuan," terang sang suster. "Tapi aku ingin menemani istriku, suster." "Maaf Tuan." Setelah mengatakan itu, suster itu pun menutup ruangan itu meninggalkan Arthur yang kini meraung di depan pintu ruangan ICU. "Tenanglah Tuan, aku yakin Kim pasti selamat, dia wanita kuat," hibur Jenny yang melihat wajah cemas Arthur. Arthur tak menimpali ucapan Jenny, kini hatinya mulai risau dan cemas. Ia takut sesuatu terjadi kepada istrinya. Dia tidak ingin kehilangan istri impiannya itu. Ia tidak akan mau kehilangan cinta pertamanya, pujaan hatinya, wanita impiannya dan impian terakhirnya. "Tuhan, selamatkan istriku." "San, Mommy, istriku Mom." "Tenanglah San, aku tidak ingin terjadi sesuatu pada istriku Mom. Mommy istriku, sabar dan tenanglah San."